Oke. Jadi, ini jalan terus ya, Anas? Maksudnya untuk transportasi ke sana memang enggak ya gue pengen jalan aja. Oh, sebenarnya tadi 2 kilo pakai bus atau pakai kereta ada. Cuman gue enakan jalan sih sebenarnya kalau bisa jalan. Soalnya Nas ya. Makanya orang sini kurus-kurus kan. Yoi. Terus kalau ke subway gitu atau subway kan nyari-nyarinya terus turun naik tangga, aduh gue malas, mending jalan aja. Lama juga nunggu. Kalau kayak gini kan bisa sambil lihat-lihat. Medan Rayanya juga udah bagus banget ya, lega gitu kayak berjalan di mall. Kayak jalan di plaza tuh. Iya, ini trotoarnya, Bo. Di trotoarnya, men, ya ampun. Gue lihat ya, emang kayaknya kita tuh masalahnya di ini deh, infrastruktur deh. Maksudnya kalau gue lihat ya, harusnya kita nih bisa menikmati juga jalan yang nikmat kayak di Tokyo atau di mana. Kayak di Hong Kong juga enak gitu loh jalan. Di mana-mana enak tuh jalan naik subway segala macam. Kita tuh lari-lari nih, gila. Kita tuh bangunannya panas-panas. Ini enak loh, lo bangunannya tuh memang ada space buat nutupin jalan kan. Jadi jalan kaki, jadi nggak terlalu panas kan. Kita naik kereta enggak? Nanti. Anak lo masih pakai bahasa Indo? Enggak, dia 3 bahasa. Oh dia gitu. Tergantung ngomong sama siapa ya. Oh, oke. Tapi Jepangnya lancar, Nas? Lancar dia. Kalau gue enggak. Oh. Iyalah, kita udah umur segini mah susah kali. Udahlah, susah gue mah. Ingat sebentar, kalau nggak dipraktekin ya lupa langsung. Kalau dia kan tiap hari. Ayo, cepet. Berarti tapi kalau lo jalan ngajak anak lo jadi translator dong? Translator sama fotografer. Yoi. Nah ini enaknya tuh ada itunya, ada atapnya gitu, jadi enak gitu kalau jalan kemana-mana tuh nggak panas. Ya. Kalau kita lagi musim apa, Anas, di sana, Nas? Mana nih? Sekarang saya masih summer sih, tapi udah peralihan ini ya, mau autumn. Jadi udah agak adem tapi belum merah daunnya. Apa, Nak? Tapi angin udah dingin. Belum dingin. Kalau di Jepang itu nggak bisa nggak pakai masker juga ya, asal udah vaksin ya? Enggak sih, sebenarnya pakai masker kemana-mana, terutama di tempat-tempat yang kayak public transportation gitu, sama di tempat-tempat umum lah. Oh. Cuman mereka kan sebenarnya pakai masker itu bukan karena pandemik ya. Emang dasarnya dari dulu mereka udah pada pakai masker kan. Mana-mana. Jadi pakai masker sebenarnya bukan hal yang baru dan karena pandemik. Jadi waktu sebelum pandemik pun kemana-mana kalau di sini pasti orang pada pakai masker. Kebanyakan kayak gitu. Nah ini tuh ada sebentar lagi tuh ada river gitu kan. Nah jadi biasanya nih kalau musim panas atau pokoknya kalau belum dingin lah ya, ini mereka makan di pinggir kali ini, dan banyak restoran gitu di kayak gini. Oh, outdoor ya? Itu restorannya udah buka juga? Biasanya sih mereka buka jam 11 ya kalau buat makan siang. Tapi ini udah buka sih tuh. Tuh suka ada yang mancing. Ini masih berapa lama ya? Kalau di sana kayaknya mancing favorit ya?
Banyak sih yang suka mancing memang. Soalnya kan mereka banyak kan orang tua kan kayak seneng gitu yang aktivitas tapi nggak yang memakan energi banyak gitu. Dan mereka bisa gosip. Nas, kalau tiket pesawat berapa Nas ke Jepang Nas? Kalau lo nanya sekarang sih sebenarnya sih tiket itu murah ya ke Jepang. Kayak kan sering ada promo ya kalau dari Indo kan ke Jepang tuh kayak ya ampun tiketnya murah banget sih. Kayak cuman ya PP itu bisa ada yang 5 juta. Terus apalagi dulu AirAsia bisa kayak cuman 2 jutaan PP. Tapi kan di sini mahalnya biaya hidupnya. Tiket sih nggak seberapa. Yang di depan tuh ya. gedung apa ya, Mas? Yang Ini besar kayaknya itu. ini sih tempat apa sih kayak performance gitu loh. Soalnya Galeri. buat tari-tari. Mau banget ya. Yang hostnya siapa sih? Santi ya? San, Anasnya di pin up dong. Nggak mau. Iya, bikin apa ya Nasnya? Pin up Kalau tuh di biar pin- apa sih? Biar dia nanti munculnya si Anasnya aja. Maksudnya kita kalau ini kayak di layarnya tuh jadi kecil. Kalau ini kalau misalnya ada yang ngomong kan pasti geser terus. Gitu. Oh gitu. Jadi kayak pembicaranya tuh jadinya halus gitu. Ini lo masih ganti HP apa lo mesti pakai di sana? Kan kalau nggak salah pakai Docomo kan? Masih harus pakai pakai handphone di sini pakai nomor sini. Tapi kan kalau WA tuh gue masih pakai WA Jepang Indo sih. oh nggak, tapi maksudnya lo di sana harus beli handphone di sana kan? Enggak juga sih sebenarnya. Oh Kalau bisa. kalau handphone itu kayak waktu itu kan gue waktu datang pertama kali belum beli handphone di sini, pakai handphone dari Indo. Gak apa-apa, beli nomor aja. Oh beli nomor, tapi harus pakai paspor ya kalau nggak salah ya. Kalau di sini kan maksudnya beli nomor nggak bisa kayak di Indo ya, beli sembarang pulsa sama nomornya gitu. Di sini kan ada kayak nyantumin apa sih kayak ada registrasinya, dia ribet gitu, harus datang ke gerainya, terus milih plannya. Nas, yang membedakan Jepang dari sama Indonesia itu apa sih? Dari segi manusianya, kulturnya, itu yang pertama kali lo datang ke Banyak, Jepang, Bo. yang membedakan apa? Pertama banget sih dari segi kesadaran dirinya ya, maksudnya itu udah beda banget, jauh lah antara bumi dan langit. Kayak apa ya? Kayak gini deh, misalkan kayak kertas ya, kertas cuma segini nih, itu dipungut sama orang, maksudnya itu kertas di jalan gitu, itu dipungut gitu, nggak dibiarin gitu aja di jalan, terus disimpan di kantong buat dibuang. Kalau kita kan mana mungkin ya, maksudnya ya udah sih bodo amat, cuma kertas sekecil itu, tuh kan. Terus kalau lo lihat tuh nggak bakal ada kayak misalkan daun-daun berguguran aja tuh nggak ada gitu, bersih banget di sini. Terus budaya on time-nya itu kan udah pasti ya. Jadi kadang kalau gue sih memang orangnya dari dulu sebelum datang ke Jepang juga suka on time, cuman di sini tuh kayak yang kayak per detiknya kok sama banget. Jadi kadang ya apa ya, hebat sih, maksudnya jadi kadang sekarang kalau misalkan ketemu orang Indo terus mereka masih kayak yang ya udah sih telat 2 menit doang atau 3 menit, no, it's a big problem gitu loh kalau di sini. Itu bedanya Ya, juga. kalau Terus kereta aja mesti dipastiin kan sisinya berapa menitnya kan? Kereta iya, loh. maksudnya itu kan menitnya tuh nggak kayak yang 40, 45, nggak gitu, tapi 37, 39, 36. Iya. Even Kadang bus ya, kalau kereta kita masih maklum lah ya, maksudnya nggak ada jalan maksudnya nggak ada hambatan ya kalau kereta. Tapi bus itu bisa on time banget juga dengan menitnya itu. Itu bahkan yang di desa-desa itu on time banget juga. Nah, desa oke lah ya, nggak macet. Di sini juga nggak macet-macet banget ya, tapi kan ramai.
Cuman mereka on time, kok bisa gitu ya, memperkirakan berarti nanti di lampu merah sini akan berhenti sekian menit. Terus ngangkut orang di sini hanya boleh sekian menit. Jadi nyampe di halte berikutnya akan persis sama gitu. Terus Gitu. kalau misalnya kita ngundang orang gitu, nah, misalnya mereka mengundang orang atau ada acara atau ada community, mereka bisa tersinggung nggak kalau kita datang telat? Datang apa? Datang telat. Iyalah, pasti. Itu juga kan datang ke suatu komunitas kalau nggak diundang ya nggak bisa datang juga nggak. Udah gitu kalau maksudnya gini loh, kalau di Jepang itu kok jangan pernah datang ke rumah orang tanpa belum pernah diundang gitu, kayak cuman kalau kita kan mau ke rumah, misalnya gue mau ke rumah Daru, mampir bentar gitu, mumpung lewat, nggak bisa di sini. Mereka nggak bakal mau buka pintu kayak gitu. Dan Terus kalau dari pintu, segi toiletnya mereka pakai tisu atau pakai semprotan biasa kayak kita? Semprotannya kan canggih ya di sini. Di sini pakai semprotan, ya? Pakai tisu. Di sini kan kayak ada yang bisa buat ngipasin pantatnya, udah gitu biar bisa kalau lagi musim dingin dudukannya tuh anget kalau misalnya musim dingin, jadi betah gitu. Cuman ternyata in fact mereka tuh nggak pakai semprotannya. Gue nggak tahu kenapa ya, gue tanya orang-orang Jepang, mereka tetap cuma pakai tisu walaupun ada. Berarti yang pakai di Europe ya, nggak beda jauh. Katanya mereka geli gitu pakai semprotan lah. Iya, belum terbiasa, kita geli pakai tisu. Ibu, ini sama anak-anak kan? Hari Sabtu ternyata di sana sepi juga ya, Nas? Ini baru jam 11 sih ya. Enggak. Ini kan sebenarnya masih state of emergency ya. Maksudnya semacam semi lockdown, tapi sebenarnya nggak lockdown sih. Apa? Di sini nak. Ada polisi. Oh ya, sama kalau nyebrang tuh. Di sini patuh banget sih, maksudnya. Oh ya, sama apa ya, jarang ngeliat motor. Coba deh perhatiin, nggak ada motor. Terus kalau rate kalau sewa kamar itu berapa per bulan untuk kayak dorm, kayak apartemen per bulan? Apa nak? Kalau per bulan tergantung ini ya, tergantung wilayah, tergantung besarnya. Kalau yang paling mahal kan ya pasti di Tokyo ya. Berapa kira-kira? Kalau buat single tuh di Tokyo bisa 50.000. 50.000 itu sekitar hampir 7 juta ya. Wah, lumayan juga. Itu kayak studio doang. Kalau di Bali 7 juta udah dapat villa yang bagus, yang private. Sekarang apalagi harga corona. Es krim. Tapi kalau buat keluarga ya bisa kayak 15 juta kayak gitu-gitu. Kalau di gue dua kamar tuh ya 50.000 gitu. Jadi kayak 7 juta juga. Beda. Ini udah di sih. Di Gion apa sih? Geisha distriknya. Makanya banyak polisi dan sebenarnya di sini nggak boleh foto-foto. Serius tuh? Sebenarnya. Lexi, awas ada mobil. Kenapa? Maaf. Sebenarnya dulu nggak apa-apa, tapi gara-gara ada banyak turis yang foto-fotoin geishanya dan geisha yang merasa terganggu, akhirnya dibuat peraturan itu sih. Jadi sekarang dijaga polisi gitu. Tapi karena siang nggak ada geishanya ya. Apa? Kamu tadi ngomong apa? Aku nggak dengar. Aku nggak ngomong apa-apa. Ini saya say hi dulu, mau nggak? Nggak mau. Tuh panas tadi. Halo. Dia ngomong malu. Apalagi ya di sini mahal banget makan. Kayak misalkan buat makan siang seorang tuh bisa 700.000 ya sekali makan. 5.000 yenan gitu loh. Oh iya, makanan favorit atau makanan spesial di situ apa? Ramen lah. Belut, unagi. Oh, sama nagi. bebek. Bebek.
Terus apalagi ya di sini tuh mereka masih pakai kotak pos, nggak kayak di Indo. Jadi di sini apa-apa masih kirim surat. Pos ya. Masih, gue juga masih sering dapat surat gitu. Jadi kayak Ini yang tutup ini apa nih, Nas? Restoran. restoran. Iya, dia Nah ini pakai kan kimono dong. sekarang nggak boleh kan. Dulu tuh nggak ada no fotografi. 10.000 yen. Kenapa nggak boleh sekitar foto? 2 juta ya? Sekitar 1,4 lah. Kenapa nggak boleh 1, foto di situ, Nak? enggak, soalnya dulu itu turisnya tuh pada ini loh, fotonya tuh nggak kira-kira apa sih mengganggu kenyamanan si geisha itu. Oh. Jadi kayak pengen foto berdua, padahal kan nggak boleh tuh. Kan Iya, nggak iya. boleh di sini kan nggak boleh kita sembarang foto orang ya, terus masukin ke sosial media. Kan itu kayak melanggar hak privasi mereka. Jadi kayak foto anak, foto orang dewasa pun tuh kalau kita nggak minta izin, boleh nggak gue share foto ini sama lo gitu. Nggak boleh kalau Geisha itu langsung. apa ya? Nah, sebetulnya apa sih geisha itu? Geisha itu sebenarnya ini loh, artis di sini tuh geisha benar-benar derajatnya sangat tinggi ya, karena mereka itu training kayak minimal 5 tahun untuk bisa mempelajari instrumen alat musik sama tari-tarian. Jadi kalau orang bilang geisha itu kayak apa namanya pelacur, itu tuh bohong. Sebenarnya mereka cuman mengentertain orang-orang, dan untuk menyewa geisha itu per 2 jam sekitar 6 juta. Jadi Satu geisha. Satu geisha. Kelompok musiknya. Enggak satu geishanya doang. Itu 6 juta orang. pakai kapan? Buat dia nari sama ini mainin alat musik doang. Mahal juga ya. Oh, jadi kanan kiri ini restorannya ya? Dan mereka tuh Iya, tinggal di mana, Nas? Di sini tinggal. Berarti kalau malam nih banyak dong ya, mereka pada keluar biasanya? Pada keluar. Kan dandannya lama ya. Iya, itu diputih-putihin apa ya fungsinya ya? Gue bingung. Putih-putih itu kan sebenarnya karena geisha itu kan udah lama banget dan dari zaman dahulu kala. Nah dulu itu listrik kan katanya belum masuk Jepang. Okay. Nah karena gelap orang nggak bisa lihat muka mereka kan, jadi muka mereka diputihin biar orang bisa ngeliat muka mereka gitu. Tapi akhirnya ke bawah sekarang. Okay. Gitu. Ini restoran-restoran Jepang ya? Iya. Apa nak? Mau makan es krim ya, kita cari makan es krim. Ini bukanya kapan nih, Nas? Nanti jam nih, berapa? Kayak ini nih. 11.30 ya. Sampai jam 2 nanti. Memang mereka tuh biasa. Ini gue pernah makan di sini, gila. Ini tuh ya ngantrinya sampai ujung sono. Ngantri aja buset deh. Dan gue heran orang di sini tuh dia kalau emang tahu tempat makan enak, mereka tuh rela loh ngantri berdiri. Ini nih sebenarnya worth it sih, emang enak ya. Ini kan 1.660 plus tag ya. Ini cuman kayak ya sepiring kecil gitu. 230.000 gitu kan. Ibaratnya kan lo nggak mungkin makan itu doang kan. Pasti ada yang lain-lainnya. Ini juga restoran sih. Semua restoran sih. Ya dulu tuh ini tuh ramai banget, parah. Sampai jalan aja susah. Ini kenapa ya? Tapi sekarang kan nggak ada turis ya, jadi ya kayaknya nggak bisa ke sana tuh. Banyak polisi. Itu banyak polisi kenapa, Nas? Kayaknya mungkin ada siapanya kali mau lewat ya, gue nggak tahu. Soalnya di sana emang kayak ada imperial ininya. Ada kayak kuil apa sih kastil gitu di ujung sana. Agamanya apa ya sana ya? Yang mayoritas apa ya? Nggak ada agama. Serius? Mayoritas nggak punya agama. 80 masih tetap kekaisaran kan dia? Shinto sama Buddha bukan? Ayo, Buddha. Tapi Buddha itu malah lebih, maksudnya gini, malah lebih sedikit daripada Kristen ya, setahu gue. Kristen di sini Muslim di sini cuma 1% ya, 1% apa 0, berapa. Terus
Buddha, habis itu baru Kristen, lebih banyak lagi, baru sisanya ateis. Kalau Shinto? Shinto itu gue nggak ngerti ya, Shinto itu Buddha, Buddhis bukan sih? Yang ada di kuil-kuil. Ya penyembah penyembah Beli matahari. es Nah. krim. Iya, Itu tapi itu mah gurunya Wiro Sableng. Ini enggak, gangnya bukan ya. ada. Terus itu Gang. bangunannya itu standarnya udah standar anti gempa atau gimana? Itu lo ada di kota yang benar-benar bebas dari gempa apa tetap itu kena gempa juga? Kalau Di sana ini kan tektonik kayaknya, ya maksud gue kayaknya memang kayaknya waktu mereka bangun ini mereka sadar deh. Mereka udah tahu ya mereka ini rawan gempa ya dimanapun. Sebenarnya secara general bangunan-bangunan di Jepang itu udah tahan gempa. Tapi kan teknologi terus berkembang ya. Mungkin sekarang bangunan ini udah nggak layak gitu disebut tahan gempa karena kan udah lama ya. Dan mungkin gempanya kita nggak pernah tahu, katanya kan Jepang sedang menunggu gempa terbesar, tapi kan nggak tahu kapan. Gitu loh. Jadi so far sih ini udah berapa kali kena gempa nggak kenapa-kenapa ya. Karena mungkin gempanya juga masih gempa-gempa kecil ya. Dan kalau nggak salah satu alasan mereka bisa tahan gempa juga dari gentengnya deh, gue nggak ngerti. Genteng yang mereka tuh kenapa gitu. Maaf telat. Ini di Tokyo, Kyoto, Osaka, Yokohama. Kyoto, say. Kyoto Kyoto, say. lagi di Geisha distrik. Kyoto emang kota tua gini emang sih ya bentukannya ya. Masih kota tua karena memang di sini mereka kalau bisa dibilang mereka nggak mau terlalu masuk budaya modern sih. Kan mereka sejujurnya orang Kyoto itu memang paling sombong. Paling sombong se-Jepang. Mereka angkuh sih di sini orang-orangnya. Jadi karena merasa mereka dulunya ini kan ibu kota Jepang ya. Terus kaisar juga sempat tinggal di sini. Ya di situ ice cream apa matcha? Aku kan nggak suka matcha. Sepanjang jalan gue nggak ngelihat fast food. Nah, fast food Ada Amerika. Ada Wendy's, Burger King tuh ada, cuman fast food di sini kan benar-benar fast food ya nggak ada nasinya. Makudo Naruto ada nggak? Apa? Makudo Naruto. Nggak ada. McDonald. Di sini tadi nggak ada sih. Kalau di sana kalau ngomongin sesuatu yang Inggris gitu, kenapa sih ditambah-tambahin ya kata-katanya gitu, Mas? Sebenarnya sih nggak ditambah-tambahin ya. Sebenarnya kan itu kayak Logat ya? Penyerapan aja ya. Kayak kita juga nyerap bahasa Inggris ada beberapa yang apa ya? Ya yang mirip-mirip tapi sebenarnya bukan gitu kan cara pengucapannya. Ya kayak cheese di sini. Cheese kayak kan di Arab chizu. tuh Pizza Hut tuh jadi pakai B, Pizza Hut pakai P. Dia nggak bisa ngomong P kan orang Arab, jadi pakai B dia. Kalau cheese jadi chizu ya. Chizu, iya. Polisinya banyak ya? Iya banyak banget ya, Nas ya. Iya tapi tua-tua ya. Jadi kayak kalau ngejar rampok juga nggak kuat. Aldi mau kemana dia? Mau jadi polisi? Kangen gue sama Jepang. Tapi Kyoto tuh emang kotanya waktu gue kesana emang very old school banget sih, kayak gini sih memang sih. Iya, kayak banyak tempel-tempel di gang-gang. Apa sih tempat-tempat berdoa. Yang kota Jepang yang masih menurut gue masih oke tuh Osaka. Osaka tuh gabungan antara Tokyo sama Kyoto menurut gue. Ada klasiknya ada, modernnya ada. Dan nggak terlalu besar. Osaka. Tapi emang Anas tinggalnya di Kyoto ya, Nas ya? Di Nagoya. Oh, Nagoya. Itu Mbak depan tuh kayaknya ngikutin lo mulu, Nas. Panggil Nas coba, Nas. Mbak. Nagoya ke Kyoto berapa jam ya, Nas? Nagoya, Tokyo. Kyoto. Nagoya apa? Nagoya Kyoto. Kalau tergantung mau naik apa. Naik Shinkansen mah cuma 30 menit. Naik bus 2 jam. Naik kereta lokal juga 2 jam.
Mau kan ini? Ya ampun, enak banget. Iya kayak gini-gini matcha tuh ya? ya. Ya cuman kita nggak suka matcha sebenarnya. Aku suka. Kamu suka Ya, aku tapi juga kamu nggak suka. mau nggak bisa. Kayak gini doang nih maksudnya 1.100 ya ampun. Tuh kayak gitu doang 2 biji lebay. Kan aku kata mau makan es. 1.100 kan 150.000 ya. Tapi ini nggak ada tempat duduknya nak. Cari yang ada tempat duduk. Terus kalau nggak ada tempat duduk gimana? Harus take away gitu ya? Ya biasanya kayak sambil berdiri atau ada kayak Nas. Tapi gue perhatiin orang Jepang tuh jarang makan ambil jalan, emang iya Nas ya? bukan emang nggak boleh. Emang gak boleh? Oh pantesan. Iya. Nggak boleh makan sambil jalan. Sebenarnya sih nggak ada peraturan tertulis. Karena nanti bisa nyampah, ngerti nggak? Oh, oke. Kalau minum Oh. boba sambil jalan? Enggak, pokoknya Ya, minum makan nggak minum boleh. makan enggak sih? Makanya gue juga waktu itu diplototin gue gara-gara makan ambil minum di jalan. Ternyata dia juga ini ya syariah juga ternyata ya. Makan harus duduk ya. Hebat. Harus mau ini aja dong nggak? Starbucks dulu mau nggak? Nyarinya susah kalau gitu nanti. Belum pada sarapan ya? Udah sarapan cuman aus aja kali. Duduk di luar aja mau nggak? Ini nggak nemu sampah sama sekali ya. Konnichiwa. Hai. Torito. Ini sama ya Allah, ada strawberry pop. Ini lagi pada nggak ngapa-ngapain di rumah. Di rumah udah di sana udah pada ini ya, udah nggak ini ya. Udah nggak PPKM ya. Udah berkurang Masih. levelnya. Masih level 3 di Jakarta. Level 3 ya? Oh, oke. Sampai tanggal 13 kan? Sampai tanggal 13 September. Kita lihat pengumumannya lagi nanti gimana. Oh, diperpanjang lagi ya? Kali sama saya. Enggak, yang terakhir kan Bukan PPKM. sampai 13 September kan? PPKM level 3. Di Santi tuh ya yang masih ini lagi ya di Malaysia. Ini Anas berdua-duaan aja Nas. Ini sarapan ya di sana ya? Udah sarapan kita, cuman bawa ini tadi kan jalan udah 3 kilo. Aus. Anas sudah berapa lama di sana ya? Kenapa? Udah berapa lama? Kenapa? Udah berapa lama di sana? Ini jalan 5 tahun. Wow. Ini udah jadi warga negara sana jangan-jangan. Enggak lah, gue nggak kepengenan merubah warga negara sih. Tapi punya permanent resident pengen. Ya. Yang beda apa nak? Di apa ini? Kamu nggak bawa? Tuh tak bilang hai dulu. Hai. Bersih banget ya ampun, seneng deh ngeliatnya. Jepang Di sih sana tuh emang. ini ya, kayaknya orang-orang pada nyimpen tas trash bag sendiri kali ya. Kalau nyampah dia bawa sendiri sampahnya ya. Paling nggak naruh di ini ya, naruh di tasnya dia dulu lah gitu. Iya. Terus di sini tuh apa ya? Ibaratnya kalau misalkan kan kalau lo kesini tuh banyak lah kakek-kakek nenek-nenek. Terus kakek-kakek nenek-nenek ini kadang kan mereka memang udah nggak punya sanak saudara ya. Terus banyak juga yang udah lumpuh gitu. Misalkan pakai kursi roda. Nah kursi roda mereka kan yang canggih lah ya, yang pakai remote control gitu. Nah, jadi di sini tuh memang walaupun lo nggak punya siapa-siapa dan lo lumpuh sekalipun lo masih bisa keliling
keliling Jepang gitu dan masih Mm-mm. bisa naik turun kereta karena petugasnya tuh benar-benar nganterin gitu dan apa ya benar-benar nolongin lo sampai masuk kereta. Nanti juga di tempat tujuan udah ditunggu sama petugasnya buat jemput lo kayak gitu. Iya ya. Kalau di kita kadang infrastrukturnya belum selengkap itu sih Nas. Nanti di titik Bahkan satu udah bisa nih, tapi pas sampai di sana nggak ada liftnya, jadi udah digotong-gotong gitu kan, belum terintegrasi sih kalau di kita ya, belum senyaman itu kalau mau jalan-jalan pakai kursi roda. Itu gue ngelihat di depan ada mobil satu. Itu parkirnya mahal pasti ya, Nas? Gak boleh parkir sih sebenarnya, tapi gue gak ngerti juga nih. Tapi banyak Itu yang mobilnya mahal. Anas, mobil Mercy S-Class putih itu, si Anas. Oh, tajir Itu banget. Oh, amin yang aja lagi deh, amin bisa dapat. jadi ini kita yang lagi Pasti doanya nih berganti tiap dosis. tahajud Sana. kayaknya. Bawa minum. Sebenarnya nggak boleh itu. Tapi nggak apa-apa, Alex bawa aja, koleksi yang bawa nggak apa-apa. Nas. Ah. Mampirin itu dong, Jerome Pauline, telepon. Yuk, iyalah. Ngapain? Lex buang dulu di dalam. Buang. Di dalam. Di dalam sana. Nas, tapi kan lo bilang kan lo Nihongo kan nggak bisa Nas ya. Tapi kalau lo ngomong hari-harian Jepang itu bisa harusnya lah ya. Apa? Ngomong apa? Bahasa harian Jepang lo bisa dong ya, ngobrol harian Jepang itu masih bisa dong ya. Nggak bisa. Oh, masih nggak bisa juga ya. Maksudnya dikit. Kalau mereka ngomong, gue tuh masih bisa ngerti. Tapi kalau gue harus jawab, mending nggak usah deh. Mending gue kasih lihat Google Translate aja. Oh, udah gitu, lo baca ya, sendiri deh. Benar sih, benar. Cerdas. Percuma daripada miskom ya. Ya. Dan buang-buang waktu gue juga lu nggak bakal ngerti kan apa yang gue omongin. Mending ya udah lah. Di Starbucks ada. Di sana, bukan kuliah ya di sana ya Nas ya? Bahasanya emang apa pengantarnya Mas? Bahasa Inggris. Oh, ini jadi mau nyari apa? Mau nyari toilet. Tapi toiletnya di mana? Enggak. Emang nggak ada? Kamu udah tanya belum? Toilet Rewana Deska. Tanya-tanya. Aku tanyain. Di sana tuh udah nggak pakai masker ya? Udah aman ya? Sumasen. Toilet Rewana Deska. Cek. Oh, oke. Wakarimashita. Arigatou gozaimasu. Di situ kamu yang nyarinya enggak. Nas, udah cocok Nas pakai bahasa Jepang Nas, lo tinggal sana aja Nas. Cocok pakai bahasa Jepang lu, cocok tinggal sana aja. Nah, ini udah masuk nih. Nas. Yes. Nih, sorry tadi ke toilet. Ya. Nature School. Jadi Aldi pengen lihat dalamnya kayak gimana toiletnya. Iya, tadi mau gue tunjukin, cuman karena di basement jadi ini apa hilang deh Nggak ada sinyal. sinyal kali ya. Udah pernah ke Jepang Daru, udah tahu kayak gimana. Oh iya. Pasti. Tahun berapa lo kesini? 2014 sama 2016. Tapi ke ini ya, masa ke kota-kota besarnya mereka aja ya. Iya, Main City. Gue waktu itu ke Main City, ya. Tokyo, Osaka, Kyoto, terus ya biasa Mount Fuji sama danau apa namanya tuh? Danau daerah Mount Fuji? Lake
Kawaguchiko. Kawaguchi. Ah, itu dia. Itu doang. Kawaguchiko. Lo ngapain ke sana? Nanti jadi KSK ya. Jangan di sini ya, dari ya. Liburan lah, bisa ngapain? Kalau Orang Aldi ditanyain soalnya, ngapain ke sana? Ya, cuman ya kalau turis kan pasti taunya itu ya, yang main city lah. Tokyo, Osaka, Kyoto, terus Sapporo paling Hokkaido ya. Tapi sebenarnya di sini kan hidden gems-nya banyak banget gitu, dan kayak gue udah mau 5 tahun di sini, tapi kayak setiap kali ngunjungin satu daerah, wah, ternyata ini keren ya, ini lebih keren ya, dan bahkan kayak Tokyo tuh jadi biasa banget. Gue tuh penasaran di sana tuh waste management-nya kayak gimana sih, Nas? Mereka Apa? tuh di mana gitu, satu tempat apa gimana gitu. Kenapa? Waste management, pengelolaan kayak pengelolaan sampahnya gitu di sana tuh gimana sih? Kalau kayaknya kalau di negara maju tuh hampir semua sama ya, udah kayak mereka memisahin mana yang burnable sama yang enggak ya. Sama kayak yang ya maksudnya udah kayak gitu tuh udah kayak yang biasa aja kan. Cuman apa namanya? Kayak di gue itu kan ya yang sampah dipisahin tiga jenis ya, yang kayak metal, terus sama yang sampah rumah, sama yang plastik. Tapi di koleknya itu per ada hari-harinya beda-beda, per blok tuh beda-beda deh. Ya kayak gitulah, dan ada tempatnya sih untuk koleksi itu. Cuman ada satu wilayah malah mereka misahin sampah sampai 44 jenis ya. Wow. Gue kayak tiga jenis aja udah pusing sih. Nah ini kalau misalkan mau masuk ke kayak gini-gini nih, kalau di daerah lain mungkin biasa aja ya, masuk aja. Tapi kok di sini katanya sih harus bow gitu, kayak menunduk dulu. Lexi, you wanna go inside? Lexi, mau? Lexi. Sebenarnya kadang gue ngelihatnya mereka ini kan nggak punya agama ya, tapi mereka lebih kayak percaya tanah, air, udara gitu. Semua elemen ada di bumi gitu ya. Itu punya nyawa, udah itu intinya mereka harus menghargai itu. Terus kayak ini orang lagi berdoa. Anas, lo nggak capek ya jalan-jalan dari tadi? Ini malah kayaknya udah terlatih deh, San. Kalau di sana apa-apa ya. Sehat jadinya tuh. Sebenarnya sih karena enak aja ya jalannya di sini. Anas, kalau gue Google Kyoto-nya sebenarnya rame, padat gitu. Tapi sekarang karena pandemi kali ya, nggak banyak orang. Nggak banyak orang yang nggak. Nah makanya di sini tuh kan juga kayak kalau misalkan Indonesia itu mengeluh di Bali ya, misalkan ngeluh gitu. Karena nggak ada turis, sama di sini juga, karena mereka kan orang Kyoto ini juga berpegangannya sama perekonomiannya sama turis. Terus itu mereka yang datang ini orang lokal semuanya? Lokal atau ya dari provinsi lain, prefektur lain gitu loh. Ini tempat apa sih, Nas, yang tadi itu? Tempat berdoa, Bo. Kuil. Oh, nggak berdoa bilang dulu tadi. Assalamualaikum nggak tadi? Pakai assalamualaikum. Excuse me gitu, Nas. Nanti ada yang ngikut lagi kan, horor. Nah, nanti kita mau lihat ya. Iya, terus ya di sini lagi tadi siapa ya, Dana? Di sini kita masih sering pakai telepon umum ya. Kita mah udah gak punya telepon umum ya di Indo nih, telepon umum. Nas, by the way Nasnya. Gue tuh terakhir ke sana tuh kan emang mereka tuh satu telepon umum ya. Terus banyak banget pembayaran itu tuh kalau di kita aja tuh udah bisa pakai kayak OVO ada QR code misalnya. Nah, kan masih cenderung suka tunai ya, Nas ya? Ke Family Mart, Bo. Nanti makanya kan gue bilang tadi di sini tuh kotak pos masih berjalan. Kotak pos yang kayak di Doraemon itu kalau lihat kan, yang kotak merah itu. Oh, tadi ada tuh, gue ngeliat tadi ada. Di sini tuh benar-benar masih dikolek tiap hari 2 kali. Dan itu penuh loh isinya. Apaan tuh? Jadi apa?
Kotak pos. Kotak pos, Chris. Kayak lo, Chris, sering ke obat pos kan? Jadi Oh, iya, kayak iya. postcard gitu masih ada ya? Sama. Masih karena kayak mereka tuh banyak hal-hal yang mereka lebih senang kita tuh balas pakai tulisan tangan karena itu lebih valid buat mereka. Dan tanda tangannya kan bukan tanda tangan ya, tapi pakai seal gitu loh, pakai stem. Jadi setiap orang punya stem, personal stem. Kayak gue juga punya Populasi yang personal. keren nih, kayak zaman kerajaan gitu ya. Iya aja yang kayak gue punya personal stem Gyoson. atau Kayak jam Korea ya. Itu Joseon. mereka biasanya berkirim suratnya apa, Nas? Pribadi atau billing statement atau postcard? di sini kayak ini loh, kayak misalkan kayak kemarin vaksin kan dapat surat kayak gitu. Terus misalkan kayak pemberitahuan dari kantor kelurahan. Terus tentang nanti kalau anak mau masuk sekolah, kapan mulai mesti daftar, itu semua lewat pos. Jadi itu personal gitu. Jadi kayak sekolah ngirim perorangan gitu, Nas. Kan di sini sekolah harus per wilayah gitu. Maksudnya nggak boleh jauh-jauh kan, ada standar jaraknya kan. Nah, jadi kan yang bertanggung jawab mengalokasikan anak-anak ini ke sekolah itu kantor kelurahan. Gitu loh. Jadi anak-anak ini dengan populasi yang menua nggak sih? Populasi menua maksudnya gimana Kakek hubungannya? Sugiono. Enggak, jadi kan itu kan gue kemarin baca di mana ya, jadi sebagian besar udah lanjut usia gitu Jepang, jadi iya, mereka 70% lah ya penduduknya manula. Untuk yang teknologi baru seperti email gitu, jadi makanya sebenarnya sih kayaknya kalau itu kalau Jakarta gitu lebih banyak anak mudanya gitu. Sebenarnya sih mereka nggak mau mengakui hal itu ya, tapi menurut gue itu memang salah satu hal terbesar kenapa cara-cara konvensional itu masih dipertahankan gitu. Karena memang mereka nggak aware sama orang-orang tua ini, nggak aware dengan teknologi kan. Mereka masih pakai handphone yang kayak cuman yang Nokia zaman dulu itu. By the way, Nas, tadi lu bilang populasi Manula 70%, Nas. Iya, sekitar itu setahu gue. Banyak banget ya, Nas ya? Anak mereka. Iya ya. Mereka kan pindah kebalik ya di sana ya. Iya, pindah terbalik karena kan mereka nggak mau punya anak. Soalnya di sini sekarang semakin tinggi pendidikan, perempuan semakin banyak yang punya pendidikan tinggi, mereka pengen berkarir kan. Nah, mereka tuh nggak mau karena di sini kulturnya kalau lo nikah yang cewek harus ngurus anak kan. Sebenarnya sama aja ya kayak di Indo, cuman kan bedanya Indo ada ART ya. Di sini kan nggak ada. Karena level ekonominya kan merata ya, jadi nggak ada yang mau jadi pembantu gitu kan. Jadi ya susah kalau lo punya anak, terus servis yang penitipan anak itu juga nggak banyak banget. Akhirnya banyak yang akhirnya nggak kerja gitu. Padahal udah Anas punten, yang sebelah kiri itu kotak posnya. Iya, ini kotak posnya. Nah. Ini kan ada collection-nya kan, collection times-nya. Itu benar-benar dia ambilin. Kayak waktu yang ada 2 slot kiri kanan, bedanya apa, Nas? Express sama enggak? Ini weekday, Saturday, Sunday, and holiday. Express sama enggak, ya benar juga sih. Oh, ini. Oh. Kiri kanan, ada kiri kanan, Nas. Itu ada kanan. Ini ada ini postcard. Yang kanan apa? Yang ini surat yang letterpack internasional. Bunda. Anas itu beneran 13.32. Apa tuh? Waktunya. Iya benar, ini beneran, tau gak sih dia tuh bener-bener ngambil jam segini. Presti banget ya saat. Jadi 13.31 belum di pick up. Kenapa? 13.31 belum di pick up. Atau 13.33 udah lewat. 13.30 mereka paling udah nyampe ya, mobilnya di depan. Tapi 13.32 manual, udah close. Udah close gitu loh. Udah diambil. Jadi lo kalau 13.33 udah, walaupun mobilnya masih ada di situ, mereka nggak bakal mau terima karena udah diangkut. Tuan rumah nanya dong. Nas nanya dong. Lagi ngapain di sono? Lagi ngapain di sini gue? Hah? Lagi jalan-jalan aja, Bo. Lagi membantu perekonomian Jepang. Aziz kepo ya, Aziz Iya, enggak, malum tuh satu. Yang kedua, loh, lu sosial Aziz, berapa ya? Anas itu jujur malum. Kalau yang malum sosial 23 gue nggak gitu kenal, jadi gue bingung juga.
Sosial 1 masih dapat muka gue. Sosial 3 gue ya, iya. Oh. Gue juga aja Aziz buka suka kamera, teman-teman. Bro Ziz. Aduh, kalau gue kan masih Ayo Ziz, tuh Anas udah mau jawab tuh, buka kamera lo, Iya, buka Jis, saya kamera Jis, coba juga, Jis. Jis. Pasang jilbab dulu, Jis. Pasang jilbab dulu, Jis, lo, Jis. Waduh, ada Enggak, jadi tangan tuh kanan gini, gue. sebenarnya ini tuh pengetahuan juga buat orang-orang kalau mau datang ke Jepang. Jadi di sini tuh kayak banyak orang kan taunya kalau ke Jepang itu beli Japan Railway Pass yang bisa lo pakai buat Shinkansen itu kan, which is itu mahal. Kan hampir 4 juta ya sekarang harganya. Sebenarnya kalau lo datang di momen-momen tertentu itu ada tiket-tiket lain yang sebenarnya bisa lo pakai tanpa lo harus beli si GR Pass itu. Nah, tapi belinya di sini gitu. Nah, gue kemarin beli itu sih namanya Juhachi Kipu. Itu 12.000 yen doang, which is itu cuma sekitar 1,6 juta kan. Tapi lo bisa pergi buat 5 hari. Ya. Gitu. Jadi sebenarnya banyak di sini sekarang kan tiket-tiket gitu dijual. Cuman kalau kita turis internasional kan taunya GR Pass karena lu mau naik Shinkansen kan, pengen ngerasakan itu. Padahal kalau naik Shinkansen ya lu nggak bisa lihat apa-apa. Anas, punten. Anas sebelah kanan itu apa? Toko souvenir ya? Iya, toko souvenir. Oh. Ini kerajinan mereka sih, itu kayak yang tas-tas itu buat dibawa pakai yukata gitu loh. Kayak gini-gini buat bagus ya. Waduh, tuan rumah kayaknya ada yang Terus, ini nih, ada yang kalau just tip nih, misalnya- prepare nih. Kalau misalnya ada orang nanya doang tapi nggak beli, mereka marah nggak? Kalau bisa sih sebenarnya jangan kebanyakan nanya ya, mereka merasa terganggu kayak gitu. Jadi mendingan lo lihat aja dulu, terus lo tentukan mana yang mau lo tanya. Ntar lama-lama sebenarnya mereka akan tetap ngebantu lo nanya, cuman di sini dianggap mengganggu banget gitu loh. Kenapa? Nas tuh mbak depan siapa, Nas? Mbak depan, Nas? Aldil. Mungkin Mas jauh ya ke depan ya. Tuh kan, Aldi kan. Tuh. Dia kan. mau 5 Aku langkah ke mau depan. nanya, nah, itu katanya kan bahkan pihak kelurahan kalau misalnya mau ngasih informasi itu by surat gitu. Berarti alamat-alamat surat itu pada update ya, Nas, untuk warga ya? Update dong. Kan kita kan setiap bulan juga dikirimin ini loh, slip uang pensiun kita ada berapa setiap bulan. Terus kita juga dikirimin setiap bulan berapa banyak pemakaian BPJS, maksudnya internasional, national health insurance itu berapa banyak yang udah lo pakai setiap bulan akumulasi. Itu setiap bulan dikirimin. Jadi kalau misalnya kita pindah sewa gitu, berarti kita memang harus lapor ya, Nas? Harus lapor karena kan waktu lo ngeluarin barang lo dari apartemen yang lama, lo juga harus lapor buat dicabut alamatnya, terus nanti di kartu di KTP-nya itu nanti ditulis alamatnya. Jadi mereka kalau misalnya ada pindah tempat itu ID itu wajib diupdate ya. Kalau kita kan misalnya udah lama masih tinggal di Bekasi, KTP masih Jakarta gitu. Wajib banget. Malah lu nggak bakal bisa masuk ke apartemen yang baru karena nanti ditanya landlordnya juga, dilihat udah daftar belum. Gitu loh. Nas, tapi Nas ya, kalau lo sendiri pengalaman lo udah 5 tahun di sana ya. Tapi kalau lo lihat ya, di Jepang itu orang-orang tuh masih cenderung analog nggak sih kalau menurut lo ya? Maksudnya cenderung kayak misalnya kalau nyari barang harus datang kemana gitu. Kalau di Indonesia kan sebenarnya kan lo bisa buka website terus kemudian cari di mana datang ke sana. Kalau di sini kayaknya masih agak suka ini nggak sih, Nas? Lebih manual gitu nggak sih di Jepang, Nas? Ya masih lebih suka datang langsung. Mereka nggak gitu suka beli yang online. Kalau beli online itu mereka cuma kayak produk-produk apa ya? Produk makanan aja enggak. Kalau gitu di sana marketplace-nya apa, Nas? Rakuten. Kayak Shopee gitu ada? Di sini Amazon sih yang Suaranya Anas kecil, Nas. Anas coba dong, Nas, lo coel satu orang tanya-tanya gitu, interview gimana? Nggak boleh, Bo. Nggak boleh. Ya, budaya SKSD kita ini dong, kandas. Mereka bukannya nggak boleh sih, kayak dianggap kita turut gitu loh. Kalau lo asal, kecuali lo mau nanya jalan ya. Berarti kayak daru-daru gitu bahaya lah ya di sana ya. Nih kayak gini, nih yang kayak gini-gini ya, tapi ini kan pakaian-pakaian kayak gini pasti lo ngelihatnya aneh ya, tapi kok di sini banyak loh yang pakai pakaian kayak gini. Ini kayak cosplay gitu ya?
Kalau dibilang cosplay juga enggak sih, di sini kayak udah cosplay itu kan sebenarnya ada waktu-waktunya ya. Kalau mau pakai cosplay, tapi kalau di sini kan misalkan ada acara apapun atau lo mau jalan-jalan aja, kadang mereka pakai kayak gitu biasa aja sih. Mas, ini lo di Kyoto kan, Mas ya? Kenapa? Di Kyoto kan ini ya? Ini Kyoto, Bo. Kalau ke Gion itu jauh, dekat kan ya, Mas ya? Tadi udah, ini gue lagi di Gion. Oh, di Gion, pantesan kayak lihatnya banyak yang suka pakai itu ya, kimono kan di Gion itu ya. Sebenarnya bukan di Gionnya yang bukan di Gion yang suka pakai Kyoto, tapi memang sebenarnya bukan hanya di Gion yang suka pakai kimono, tapi emang seluruh Kyoto kayak gitu. Aku katanya mau makan ice cream. Iya, mana ya ice creamnya? Dan kimono tuh pakaiannya mahal ya, Nas? Mahal banget kalau nyari yang buat. Sewanya berapa, Nas? Namanya kayak Ya, ini siapa nanya tadi? Sewanya berapa Kyoto? Kimono. Kalau nyewa sih murah ya, karena bahannya bukan bahan yang bagus. Kayak misalkan per orang nyewa tergantung kimono atau yukata. Kalau summer itu kita bukan pakai kimono tuh cuma dipakai pas winter. Atau kalau kimono tuh nyewanya bisa antara 4.000 5.000, tapi make itu cuman bajunya aja. Belum sama dandan rambutnya, sama muka. Gitu-gitu deh. Sekitar 700.000 sih habis lah ya. Sekali untuk satu hari. Tapi tadi siapa tadi mau nanya lagi? Nah, ini namanya Momon. Sini sih dulu banyak banget bule, tapi sekarang udah jarang. Kalau season saat ini pakainya yukata atau kimono, Nas? Yukata. Kayak kemarin gua pakai itu yukata. Yukata itu kan sebenarnya basicnya baju untuk pergi ke pemandian kan. Buat pemandian gitulah. Mereka kan senang banget mau kata lagi panas juga tetap aja onsenan. Mandi bareng. Nah, itu juga kan onsenan. Kenapa? Lo pernah juga nggak onsenan? Yang mandi bareng gitu? Pernah, tapi yang cewek doang, nggak yang sama cowok. Tapi kan mereka seneng juga yang campur-campur gitu. Aldi pengen ikutan soalnya. Aldi. Toko-toko itu tuh toko murni atau ada tempat tinggalnya di lantai 2 ya, Nas? Ini toko murni kalau kayak gini. Kalau yang tadi di Gion tuh baru. Di yang tempat geisha itu baru deh. Itu baru sama ini. Nah, ini ntar ada wisata malamnya kan ya? Kenapa? Wisata Wisata malamnya itu di yang tadi itu yang tempat geisha itulah biasanya. Oh, tadi ada tempat geisha. Mau kemana, Chris? Meeting dia. Saya meeting mau belanja di Walmart. Anas itu tempat ini Green Tea ya, restoran tadi. Mana? Belakang lo. Espresso. Ini. Ini jualan apa? Ini jualan kain-kain gitu loh. Ini ada masker. Terus kayak mereka kan kalau bawa bento tuh buat tempat makan itu kan suka yang kalau kayak di film-film Ocean gitu, jangan dulu yang kainnya tuh diuntel-untel. Oh iya. Oh terus iya, itu yang diambil angsa itu kan. Ada rajutan. Apa sih diikat terus dibawa gitu kan. Terus sapu tangan gitu. Aduh ini kayak gitu mahal. Gue tur Ciganjur kali ya. Mau ya? Yuk kita ke Nara yuk. Terus lagi ngebandingin kameranya Ana sama Chris. Iya. Itu Ana sebelah kanan ada baliho. Nah, ini lagi kampanye. Ini tuh dia si gubernurnya nih kalau nggak salah. Oh iya. Tuh Siska cakep tuh. Kalau kampanye begitu doang mereka cuma nempel gitu. Ini nih jajanan, mau jajan-jajan. Ini apa? Gorengan coba lihat. Gue tadi mau nanya Anas sama Indonesia banget gorengan. Gorengan. Emang mau ada nggak sih di sana? mochi ya? Kenapa? Ada pasar becek apa enggak? Mereka sih nggak becek ya, Bo. Tradisional market tapi nggak becek. Ini apa bulat-bulatnya Anas? Coklat. Ini sih sebenarnya mochi. Ini semua mochi, Bo. Ini beras-beras ketan merah. Kok gitu loh. mochi terus ini apa muffin? Aduh, jadi Enggak ada muffin ini mochi semua. Mochi bulat. Coba baca itu apa? Temanku yang di Jepang.
Kuzumanju. Hari ini tur jalan-jalan. Nah ini kalau ini nasi buat diet nih. Ini juga nih yang Ini nasi merah ya? Atau nasi konyaku? mereka sih nggak punya nasi merah ya. Iya Kuzumanju ya. Oke, ini neneknya masih bikin nenek-nenek. Di sini pekerjanya nenek-nenek, semua nenek-nenek. Yang muda biasanya sektor apa, Nas? Yang muda-muda mah, ya. yang muda-muda mah ya ini ya, Bo. Jaf ya, Jaf. Ya kerja di kantoran, nggak bakalan lagi mau kayak gitu. Makanya kan banyak yang udah pada mati desanya kan karena nggak ada anak mudanya. Persamaannya satu ya, kameranya Kris sama Anas ya bersih banget. Coba lihat. Tempat sampahnya itu kayak tempat sampah tertutup ya. Tadi ada orang tadi kalau relay ke sini. Oh, relay? Oh, ya nggak boleh. Nas, sebelah kanan. Ini kotak pos juga atau kon aja? Mana? Oh, ini nama toko ya. Bukan nama toko itu. Toko aja. Ini kakaknya jual apa? Sama kayak tadi mochi-mochi. Mochi-mochi. Oh, mochi-mochi. Nggak ada sate-satean? Iya, Kayak di Sukabumi banyak mochi ya. Lu kayak di puncak gitu. Nggak ada sate Padang juga tuh kayaknya. Nas, yang bambu forest itu jauh gak sih Nas dari Kyoto ini Nas? Bambu Forest itu ya di Kyoto, yang nggak jauh sih, 30 menit doang kalau mau naik bus gitu. Cuman gue nggak ke sana deh, udah berapa kali ke sono dan kayaknya panas, Bo. Iya sih bener. Apa? Oh. Mau main apa? Kita mau lihat deer. Capek dia kali, mau duduk dulu. Bukan. Dia mau nyari ice cream tapi kok nggak ketemu ya. Sambarnya Ini- berasa ya pagi jam segini? Iya. Anas ini nggak ada sih, ini. Ini semua lokal ini ya? Ini lokal, Bu, dan mereka tuh ya semakin lokal semakin mahal. Jadi kayak misalkan ya contoh, mana nih? Coba nih lo lihat nih. Ini kan gantungan kayak buat gantungan tas doang ya. Harganya 30.800, sekitar hampir 3,8 juta ya. Kalau ini yang Kayak gini flower nih. itu, Dan Terus mereka kayaknya bangga ya Plus, beli barang-barang lokal ya, Nas? mereka tuh lebih percaya barang lokal daripada barang luar. Hah? yang barang yang Itu? yang flower itu tuh ribu apa? Itu buat ikat rambut 20.000. Oh, itu tusuk konde ya? Iya, itu tusuk konde tau nggak sih? Itu 3 juta. Halo. Ya, ini tas-tasnya itu malah kadang lebih mahal daripada tas-tas branded yang kita kenal gitu. Jadi kayak yang ya ampun kenapa sih mereka jualnya kayak gitu. Ini apa? Jadi- Jilbab? Yang digantung-gantung? Ini baju anak kecil. Yuk katanya anak kecil gitu loh. Sampai ukuran gitu loh. Mahal ya 4.000-an ya. Iya, 4.000 buat segitu doang dan ntar kayak dipakainya sekali season doang. 4.000 tuh berapa? 400.000 ya? Kursnya 100, hitung aja sekarang 135 lah ya. Nah, ini 600.000 lah ya. ya sekitar gitu. Ya baju anak lumayan sih. Ya lumayan, soalnya kalau dipakai bisa lama sih, kalau bisa dipakai sering nggak apa-apa. Masalahnya kan pakainya cuma 1 season. Nanti season tahun depan udah ganti ukuran lagi. Ini mama lagi. Anas punten nanya ramennya dari belakang lo. Kalau Mana kalau gue makan di restoran Jepang asli di sini ya, itu Ini bukan bolnya ramen itu sih. kecil banget loh. Sebenarnya itu ramen itu porsinya segede apa sih? Segini. Tapi enak ini banget bukan ini. ramen. Ini kalau ini kan soba. Jadi ada udon, ini udon. Ini udon kan bisa lihat udon. Kalau udon tuh yang gede-gede. Gede-gede. Tapi kalau kecil-kecil warnanya gitu itu soba. Kalau ramen kayak mie kan biasa. Terus kalau lo makan di Jepang, misalkan lo mau nambah atau minta piring kecil, jangan bilang, pokoknya lo jangan ngomong mangkok ya ke temen. Mintain itu dong ke mbaknya, minta 1 mangkok lagi. Nah nanti kalau lo kedengeran lo ngomong mangkok itu tuh vagina di sini. Jadi bilang aja bol gitu ya. Jangan ngomong-ngomong mangkok di sini. Tapi porsinya memang segede gitu. Ya segede gitu.
sini. Nas, Terus ramen halal ada nggak sih, Nas? kemarin gue makan ramen. Sebenarnya ya kalau gue bilang ramen halal, lu tuh you never know lah itu halal beneran apa enggak, karena di sini untuk dapetin logo halal itu butuh 2 juta yen untuk dapetin logo halal, dan lu tuh nggak Mahal bisa banget, Nas. sembarang. Iya benar, mahal banget. Makanya di sini kebanyakan orang kalau mau ngomong halal, kalau ini tempat ini beli ini loh SKSD kayak dulu, SKS apa sih dulu kalau lotre gitu. Di sini masih banyak. Kayak ini hadiahnya 1 juta yen. Iya, aku yang pegang. Ini kita bisa beli nomor-nomor buat lotre. Kayak togel gitu ya, kayak togel ya. Togel. Gua sama Chris lagi pasang togel nih. Ini apa? Stasiun. Oh iya, apa? Mau beli es krim? Oh, es krimnya ini vending machine. Oh. Ini pegang dulu. Mau Ini yang kayak mana, Nak? walls deh. Ini Haagen-Dazs, Bo. Oh, Haagen-Dazs. Haagen-Dazs. Oh iya, benar-benar. Mau yang mana? Kalau di sana pakai vending machine, kalau di sini masuk mall loh. Yang pakai cookies saja ya, biar nggak usah pakai gituan ya. Mau yang coklat apa yang strawberry? Strawberry aja. Strawberry. Oke, masukin. Nanti makannya gimana, Nas? Makan es krimnya? Ya sebenarnya sih nggak boleh jalan ya, tapi ya udahlah ya. Strawberry ini strawberry. Nah, tuh bawah ambil. Nih, Anas, gue baru ngeh anak lo minum sambil jalan-jalan terus diliatin orang dari tadi. Mungkin dia bilang, nih orang Indonesia, gitu nggak? Iya. Sebenarnya sih mereka nih ya, kayak gitu kan bawa botol minum juga ya, karena kan lagi panas. Iya. Sebenarnya sih yang penting nggak makan berceceran aja sih. Sini. Ini dibuka dulu. Nah, oke. Tahu bisa buka nggak? Sih pegang dulu. Jangan gitu dong. Aku lagi makan lupis nih. Karena nggak ada lupis ya. Tapi makannya cepetan ya, Nak. Jangan jatuh-jatuh ya, ditaruh di kardusnya aja ya. Oh, ini bukannya susah. Pegang dulu. Ya udah gini doang. Chris, lu lagi jadi waringin ya, Chris? Ini lagi anterin istri nih. Ini. Jadi waringin ini. Waduh. Ya, Kecap tuh ini kecap. Pangkalan Jati. Ingat Pangkalan nggak? Jati, tawuran. Ya, kalau di sini juga kalau restoran itu pasti di depan restorannya pasti kayak gini kan. Dipasangin dummy-nya dulu gitu loh, makanannya. Jadi lo bisa membayangkan nggak cuma dari gambar di menu gitu. Itu Japanese banget ya. Ya, maksudnya dan ini tuh ada ininya tempatnya kalau kita mau lihat langsung tuh ada nih cara bikin gininya. Harus benar-benar persis banget. Jadi lo pemiliknya itu mereka foto dulu eksperimen mereka lah, apa sih menu yang akan mereka jual, dan bisa mesen harus persis banget. Dan biasanya yang disajikan itu tuh benar-benar persis. Kadang kan kita kalau mesen makanan itu gambar di menu sama realita tuh agak-agak jauh berbeda gitu ya. Kalau di sini nggak boleh kayak gitu. Nas, ini gue perhatiin nggak ada yang sepedaan, Nas. Emang lagi nggak ada yang sepedaan atau emang karena musim panas? Itu ada tuh sepeda. Tapi di sini emang apa ya? Digigit-gigit aja, Nak. Lagi ini kan baru lo ngomong ada yang sepeda tuh. Halo Mas. Waduh, Mas-masnya nih cakep banget. Enak. Digigit gitu aja nggak apa-apa. Apa namanya? Karena kan ini hari Sabtu ya. Biasanya sih mereka kan yang pakai sepeda kebanyakan ya orang ngantor
atau ya anak sekolah. Kalau udah hari Minggu gini, apa Sabtu Minggu kan mereka jalan sama keluarga ya bawa mobil lah. Mas, tanggal merah di Jepang banyak nggak? Total sekarang ada 13 apa ya? 18 apa totalnya. Di luar ini ya, di luar Sabtu Minggu. Sebenarnya nggak banyak-banyak banget ya. Ini Dan itu ada termasuk festival ya, Nas? Ini cantik banget nih cewek. Mau ngapain? Nanti jalan-jalan. Jalan-jalan Yes. aja. Si mau. Hah? Apaan? Tungguin Bunda dulu, Bunda lagi vaksin. Ini Nak, kita mau ke station nanti. Sini Nak. Ini BKT ya? BKT-nya Jepang ya? Ini BKT sih. Dar, Ini tuh sungai. BKT Dar. Wah, lu ngatain gue BKT nggak percaya ada BKT di Jepang lu. Ah, capek lu. BKT. Ini kayaknya kanal ya, Nas? Bukan kali alami ya, kanal ya kayaknya ya? Enggak, ini alam Bo. Maksudnya ini benar-benar sungai asli sih. Asli ini. Asli kok ini. Enggak dibuat. Cuman dijadiin karena spot turis kan jadi banyak restoran lah gitu di atas. Enak cuminya. Tempat minum-minum ini, tempat mabok-mabok. Siram dong. Sini Nak. Kita ke Anas, ini lo lagi menuju ke train station ya? Gue mau ke Nara. Yang Di sini ada dari pagoda sini. itu di mana, Say? Yang kemarin itu pagoda di sini. Di sini sekitar kemarin gue jalan kaki sih 3 kilo juga. Dari sini nih, dari sini ke sana jalan kaki 3 kilo. Oh, itu ada McDonald's. Ya. Tapi emang nggak kelihatan ini ya, Metro Mini public transport emang nggak kelihatan ya? Itu dari tadi bus. Yang mana sih? Yang hijau. Hijau. Mereka bus di sini sih, main ini bus sama ya Subway. Kita tegang di situ aja. Jarak jauh, dekat tetap bus ya, Nas? Jauh dekat akan sama. Nah, kalau di Jepang itu banyak yang gang-gang kayak gini kan. Tapi banyak makanan, tempat minum-minum lah. Nah, tadi kan nanya yang terkenal di sini ya ini nih belut unagi. Biasanya satu piring itu, nah tuh satu set 6.600, hampir 800.000. Jadi Mereka gue kalau kalau makan-makan seperti itu buat perayaan kan biasanya ya? enggak, biasa aja kayak hari-hari. Enggak buat perayaan. UMR-nya berapa Nas di sana, Nas? Di sini UMR 200.000 yen. Itu paling rendah ya. Sekitar 25 juta ya. Kan kalau kita UMR 4 juta ya. Iya. Dan itu fresh graduate? Ya, itu fresh graduate S1. Oh, S1 ya. Kalau lulusan kayak skill kayak SMK kejuruan gitu, Nas? 150 lah. Tapi di sini kayaknya jarang ya kayak kejuruan gitu. Nggak ada kayak gue kan pernah. Mereka kan nggak semuanya kuliah kan, maksud gue. Mereka hampir semua kuliah sih, karena di sini kan sistemnya lo boleh minjem. Sesusah apapun lo disekolahin, tapi nanti abis lo kerja, nanti gaji lo dipotong langsung sama pemerintah. Gitu. Jadi di sini walaupun lo orang tua, kan di sini banyak single mother ya. Kayak teman gue beberapa tuh single mother ibunya kan, dan itu mereka kuliah bareng gue tuh pakai duit pemerintah. Jadi katanya nanti kalau gue dapat kerjaan itu udah otomatis dipotong. Nah kebetulan di Jepang itu sebelum lulus pasti lo udah punya kerjaan kan. Setengah tahun sebelum lo lulus lo udah punya kerjaan. Oh gitu. Maksudnya Iya. karena ada perusahaan yang butuh atau kita apply? Bukan. Karena nanti setiap semester ketiga, pokoknya itu setiap bulan Juli itu ada namanya apa sih namanya kayak
yang buka lowongan kerja massal, job vacancy yang massal gitu. Job Karir day. Oh iya, job fair. Ya, Betul. job fair gitu. Nah, itu tuh pergi ke kampus-kampus buka semuanya. Nah, itu mereka apply semua sebanyak-banyaknya. Nanti mereka biasanya, nah makanya tuh pasti kalau dari semester 6, 7 itu mereka tuh kayak bolak-balik ke Tokyo, bolak-balik kemana, itu buat interview. Gitu loh. Nah, nanti mereka, perusahaan itu udah pasti tahu, walaupun lu nanti keterima di bulan Agustus, tapi lu pasti akan bisa bekerja tuh di bulan April tahun depan. Tapi lu udah punya tempat itu. Jadi lu nggak perlu pusing habis lulus nyari kerjaan. Berarti lapangan kerja banyak ya, Nas ya? Nah, kan Dibanding memang malah berlebihan, makanya mereka butuh orang. kalau di sini banyak job fair juga, tapi Ya gitu deh. Tapi kan kita kan bisa ngelamarnya kalau kita udah punya sertifikat kan, maksudnya sertifikat S1 kan. Kalau di Indo jarang kan kita ngelamar kerjaan pada saat masih kuliah, kan kayaknya kita nggak ngelakuin itu deh dulu. Kita lulus dulu kan, baru cari kerja kan. Kalau di sini enggak, mereka memang diharuskan cari kerja dulu sebelum lulus. Dan bahkan kalau misalkan lu nggak dapet nih di yang bulan-bulan cari kerja itu sebelum lu lulus, kebanyakan teman gue postpone kelulusan mereka. Karena nanti akan jadi pertanyaan, kenapa sih kalau dulu nggak dapat kerjaan sebelum lu lulus? Mendingan lu jangan lulus dulu dengan alasan, gue waktu itu sakit, jadi cuti sekolah setengah tahun gitu. Gitu. Jadi kayaknya jarang sih pengangguran. Jadi lulusan di sana tuh pasti terserap tenaga kerjanya ya, Nas ya? Bisa dibilang pasti sih. Oh, gitu. Ini juga tempat makan, banyak coffee shop. Pengen nyari makan siang. Gitu. Jadi mestinya kita kayak gitu sih ya. Jadi kita nggak cari kerja pas baru lulus, kita cari kerja gitu. Karena gimana, industrinya banyak kali ya, Nas, di sana ya? Industrinya ya kan, industri di Jepang ya banyak kan lo. Ya banyak kan, maksudnya apa-apa barang made in Jepang gitu, dan banyak, maksudnya mereka tuh tenaga kerjanya juga banyak yang memang berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan asing kan. Maksudnya perusahaannya. Bahasa Inggris wajib nggak, Nas, di sana, Nas? Enggak. Wajib. Malah nggak bakal ditanya. Malah mereka nanyanya, lo bisa bahasa Jepang nggak? Oh, ini mahal juga ya. Ini tuh beef. Ini mau makan siang ya, Nas? Belum sih, kita masih kenyang. Mau makannya di Nara aja. Paling ini bentar lagi gue udahan ya. Gue mau ini apa namanya, pindah tempat, dan kalau gue pindah tempat. Nas, ini masih musim panas ya, Nas ya? Anas kayaknya ter-unmute ya. Iya, Oke, sorry. Ini musim-musim panas ya, Nas ya? Masih musim panas, tapi enggak sih, udah peralihan. Oh iya. Jadi agak-agak adem. Oh, ini masih oke lah. Tapi gitulah, Bau. Paling paling gue bentar lagi, gue kayak udah kali ya. Soalnya kan gue mau pindah tempat nih, kalau kita pindah tempat kan gue harus pakai kereta, which is gue nggak boleh ngomong kalau di kereta. Bukan nggak boleh ngomong sih, nggak boleh nelpon. Gitu. Itu resto semua? Ini resto semua. Wow. Semua. Kiri kanan tuh resto, Bo. Resto, dan dulu tuh masih tutup ya?
Lo kayaknya tutup ya? Sebenarnya sekarang tuh banyak yang tutup. Saat ini lagi banyak yang tutup nih. Karena kan lagi state of emergency. Karena coronanya naik katanya. Di beberapa tempat termasuk Kyoto. Di 9 tempat gitu deh. Jadi banyak yang tutup. Karena kalau dibuka juga cuman rugi lah. Mereka kan harus stok makanan. Kan mereka nggak suka ya pakai barang yang lama gitu. Nah kalau dibuka tapi nggak ada yang datang, jadi mendingan tutup. Ya udah pegang nih, taruh sini, masukin. Ya. Ini pemukiman juga ya Nas ya? Kalau ini memang usaha rumahan ya, berarti yang buka restoran ini ya tinggal sini juga. Ini pemukiman tapi yang udah jadi tempat wisata juga. Buat makan. Buat minum-minum kalau habis pulang kantor. Harum. Iya. Jadi memang masih terbatas untuk mancanegara ya Nas ya? Di sana ya? Buat turis nggak bisa semua. Semua negara nggak bisa masuk sih untuk turis. Yo. Mas, lu tiap hari jalan sepanjang ini apa emang karena ini lagi liburan aja, Mas? Kalau lagi nggak liburan, gue kebanyakan naik sepeda. Sorry. Ini naik tisunya sepeda mana? enak ya? Iya. Kalau aku panas, nih pakai tisu. Ambil. Kalau nak tutup nak ice creamnya. Tuh dia tutup sampai tanggal 12 September. Jadi kemarin state of emergency-nya kan cuma sampai tanggal 10, dipanjangin sampai tanggal 30. Nih kan ya tanggal 12 juga. Semua bilangnya sampai tanggal 12. Tuh. Anas kayaknya udah hafal ya jalan yang di sini ya? Cari es krimnya udah tahu harus cari di mana gitu ya? Sebenarnya gue sih nggak hafal. Yes, nak. Ya. Yuk. Ini pegang dulu. Iya, yuk. Abis ini main. Nih, pegang. Oke. Enggak. Aku mau pakai tisunya. Oh, ini masakan Italia. Masakan Italia. French. Ya udah gini doang, say. Sebenarnya gue nggak kemarin sih gue sebenarnya yang ke tempat wisatanya. Sekarang karena mau ke Nara jadinya gue di sini cuma nyari makan doang kan ada Japanese whiskey, bla bla bla. Enak. Mana sih saya? Begitu pemirsa sekalian. Ya? Bukan, beda. Bukan sake ya, sake mereka bilangnya. Sepi ya, kasihan sih sebenarnya. Gak ada yang beli, kalau dulu mah rame ya. Iya, no. Kalau seperti ini gimana, Nas? Apakah pemerintah bantu gitu? Ada kayak semacam bantuan? Waktu itu udah dibantu. Sehari itu mereka dapat sekitar 6 juta. Selama berapa bulan gitu. Tapi habis itu ya sekarang udah enggak. Jadi buat mereka waktu itu katanya malah banyak yang ngerasa pandemi lebih menguntungkan daripada enggak pandemi. Jadi sekarang survive sendiri ya? Survive sendiri. Soalnya kan waktu itu sempat yang pernah nggak buka. Apa nak? Sekarang survive sendiri lah. Kalau di subsidi terus-terusan segitu juga nggak kuat sih gue rasa. Iya. Ini doang yang buka. Mereka tuh kayak ada kayak semacam take away kurir gitu nggak sih? Kayak di sini kan ada Gojek, GoFood. Cuman ada GrabFood tapi nggak di semua tempat. Itu juga mereka pakai sepeda kan.
GrabFood-nya. Nah, jadi ada batas-batas wilayahnya, karena kan nggak bisa kejauhan dibawa kelamaan kan pakai sepeda. Jadi nggak banyak sih, dan mereka nggak suka pesan-pesan makanan kayak gitu, makanya di sini nggak gitu laku yang kayak gitu-gitu. Mereka lebih suka datang ke tempat makan langsung. Karena fresh atau karena suasana? Mama kan tadi udah. Karena katanya rasanya akan jadi berbeda. Bukan. Apa nak? Pegang. Nah, Ya nak. tapi itu emang kan tadi kita makan gitu, jadi makan nasi. Iya, nanti makan sama Dir. Oke. Oke, Bal. Gue mau cabut dulu nih. Anas, thank you banget. Udah 1 jam 20 menit jalan-jalan. Iya loh, Bal. Gue jalan Jadi non-stop bentar. totalnya udah berapa kilo ini? Berapa ya? 5 kilo kali. Nggak tahu deh. Tadi Ya, tuh jalan ke 3.000 kalori lah, Nas. 3.000 kalori udah kebuang ini. Anas, gue mau Iya. foto Anas. Posisi. pegang dulu nak, pegang. Yalah. Pegang dulu. Oh, tunggu dulu. Oke, wait. Wait. Yang pakai Apa? Yang pakai laptop siapa? Mama. Pegang. Mama ini tisu basah. Ya nggak apa-apa, taruh dulu situ. Kamu yang Nanti lagi kerja kan di kendaraan. Enggak, gue lagi mau ke Itu Aldi pasar. pakai laptop tuh. Oke ya. Ini cuma foto gue sama Anas ya, selfie. 1, 2. Mau show off di Alensa LN. 1, 2, 3. Oke. Yang pakai laptop siapa ya? Aldi. Aldi, tolong fotoin kita dong semua. Bentar ya. Thank you. Thank you banget ya Anas untuk waktunya dan kalorinya yang terbakar. Sini foto sama Mama. Sehat-sehat ya di sana. Nyalain dong itunya, mukanya dong. Gue kamu nggak kelihatan nak? Kelihatan nggak? Kok Christian gambar jalan ini kayaknya. Chris mau pulang. Ini kayaknya udah perumahannya dia ya. Aldi dihitung ya. Ya. 1, Bentar ya. 2, Dewi. Oh, Dewi lagi nggak pakai itu hijab ya? Oke. 1, Hitung ya. 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ruki, jangan lupa senyum Ruki. Itu masih Ruki nggak senyum ya Ruki? Daru kayak matanya kurang tidur, Ru. Ya, siap. Tadi malam siap. begadang Lagi, apa sekali gimana? lagi. 1, Rumah tiap hari 2, kurang tidur pasti. 3. Oke, siap dah. Makasih semuanya, sehat-sehat di sana. Thank you banget. Thank you banget Anas. Semoga Thank you, Nas. Semoga bisa ketemu di sini. Thank you jalan-jalannya. Thank you, Nas. Lo Thank jadi you, rencana Nas. pulang apa enggak? Sehat-sehat, Nas. Enggak jadi. Sehat-sehat semua. Enggak jadi. Lanjut aja, lanjut. Lanjut aja. Oke. Bye-bye. Sukses ya Selamat Anas, ya. selamat jalan-jalan. Hati-hati. Nah. Bye-bye Lexi. Bye-bye Lexi, bye-bye. Lexi, thank you. Bye. sekarang. Oke, Daru, lo udah jadi host, tolong dimatiin ininya recordingnya. Kok hostnya gua? Iya, so tadi gue naik lift, takut tiba-tiba mati. Sekarang menuju ke Aussie. Menuju ke Chris, Aussie. Chris ke rumah Puri. Chris ke rumah Puri. Sekarang Ayo, ke Aussie. Sydney.